Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore. Kapanpun teman-teman pengikut setia sosial media Kaltimpos yang sedang menyaksikan obrolan ini, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, lancar selalu, dan selalu dimudahkan ya untuk setiap rencana dan kegiatannya pastinya. Kali ini saya Agung Pratama kembali mengajak teman-teman semua untuk ngobrol dengan tema yang juga nggak kalah seru dibandingkan tema-tema yang sebelumnya yang sudah kita bahas gitu. Nah, hari ini kita akan bicara tentang Hari Radio Nasional yang akan jatuh tepat tanggal 11 September gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita coba lihat dulu sejarahnya seperti apa. Awal mulanya radio itu seperti apa gitu ya. Kan banyak yang bilang radio ini punya nilai sejarah yang lekat dengan kemerdekaan Indonesia dan lain-lain gitu. Banyak sejarahnya, panjang. Sejarah singkatnya seperti ini. Jadi awalnya radio di dunia itu dimulai di tahun 1920, persisnya di Amerika, dan akhirnya setelah itu diikuti 5 tahun setelah di Indonesia gitu. Jadi sejarahnya sendiri kalau di Indonesia radio itu sebagai media penyebar luasan peristiwa besar yang mengobarkan semangat nasionalisme di kalangan pribumi yang diikuti dalam pembentukan Budi Utomo di tahun 1908 dan Gerakan Sumpah Pemuda di 1928. Terus singkatnya berjalannya waktu, radio swasta di Indonesia itu kemunculannya dimulai di tahun 1925 begitu, dan berjalan dengan seiringnya waktu, kemunculan radio swasta yang dibuat oleh Hindia Belanda itu mendorong kaum pribumi untuk membuat stasiun siaran milik sendiri 5 tahun setelah Sumpah Pemuda, persisnya di tahun 1933 gitu ya, yang dikenal sebagai Soloses Radio Vereniging atau SRV. Nah, ini tokoh di belakangnya Mangkunegoro IV dan IR Sartiso Mangunkusumo dengan jenis-jenis informasi yang sifatnya waktu itu budaya, kemudian ketimuran, kesenian dan juga pergerakan nasionalisme. Kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya di tahun 1937 dibentuklah Perikatan Perkumpulan Radio Ketimuran atau PPRK dengan tujuan organisasi sosial budaya, dan akhirnya juga peran media radio di saat itu untuk kemerdekaan memiliki andil besar dalam menyebarluaskan proklamasi Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi bisa dibilang kemerdekaan negara Indonesia atau Republik Indonesia pertama kali disiarkan lewat radio. Jadi radio tidak bisa dihilangkan begitu saja dengan sejarah perkembangan dan kemerdekaan Indonesia sampai detik ini gitu. Nah, sekarang kan radio sudah berkembang ya, sudah berkembang banyak banget dengan teknologi yang semakin modern. Radio juga ikut menyesuaikan diri gitu dengan teknologinya dan segala macam bentuk inovasinya. Supaya lebih afdol lagi, kita akan ngobrol dengan pelakunya langsung. Nah, ini pelakunya langsung yang sudah hadir bersama saya di sini di studio atau di ruang redaksi Kaltimpos Samarinda. Yang pertama paling dekat ada Aga. Gak? Halo. Apa kabar? Baik. Megangnya gini Pak. Sebalik ya. Udah kayak malu-malu. Udah kayak dimarahin orang tua gitu. Halo. Jadi ada Aga di sebelah sini. Ada Silvi di tengah. Hai. Yang baju putih. Di ujung ada Siapa namanya Pak? Pak Sofian. Oh, Pak Sofian. Oh, Bapak Mas Sofian. Oh, Mas. Mas, Boleh. namanya Mas ya? Ya biar Bebas. imbang. Oh, Iya. boleh. Boleh ngomong kasar tidak boleh. Boleh. Jangan dong. Nggak boleh ya? Jangan. Jangan. Oke, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, pengen tahu masing-masing dari kalian tentang awal mulanya ketemu sama radio ya. Sebelum pokoknya dari paling pinggir sini. Ya. Silvi baru nanti ke Sofian. Ya, boleh dari Sofian. Kamu dulu. Oh, saya dulu. Kamu dulu sih gimana? Kalau awal mula dengan radio gimana ceritanya? Kalau kenalannya kan pasti semua orang tuh lahir dan berkembang ataupun anak 90-an terutama ya, pasti
Ntar dulu umurnya berapa dia? Saya umurnya kebetulan 7 tahun. Sisanya Masih muda coy. Ada bayangan gitu kan. 7 tahun setelah Kalau radio saya kan berdiri, nah, dia 90-an, saya masih generasi milenial. Oh, boleh. Masih. Ya, jadi kan memang radio media dari radio ini sendiri merupakan salah satu yang mempengaruhi lah saya tumbuh kembangnya. Batita kali ya. Sehat sih, biasa. Jadi Sehat berkembang itu jadi ngikutin dari mulai yang masih konvensional dan juga sampai sekarang. Malah justru saya baru di 7 tahun belakang masuk betul-betul terlibat. ya di radio. Tapi kalau dulu Dengerin penikmat sangat nikmatin banget. itu umur berapa? Udah lama. Iya. Maksudnya kisaran berapa mulai denger radio? Sebelum gitu? aja pahit lah. Belum dong itu. Oh belum. Kalau dulu kan zamannya atensi ya nggak sih? Iya. Atensi Tertarik request SD, pakai ya? atensi. Kayaknya SD, beda umur deh SD, kita. SD. Oh, SD. kamu- Atensi nggak tahu apaan. SD udah denger lah. udah denger lah gitu. pasti, udah denger. Kalau zaman dulu kan radio konvensional dengerinnya juga masih menjadi salah satu media yang ditunggu-tunggu banget untuk Pasti. hiburan Oh, yang dulu. terutama. SD. Kisaran tahun berapa tuh? Masih enggak? SD. 2000-an lah saya 2000-an. SD. 2000 itu 2000 saya awal. SD. 2000-an ya, 2002, 2003, 2004, 2005 tuh masih Aku enjoy aku banget. masih SMP itu berarti. Bohong. Berarti aku masih Kamu kan janin. segerakan Budi Utomo tadi. Muda. Jadi kalau masuk terjunnya sih di 7 tahun lalu sebenarnya, tapi kalau interestnya memang udah dari tahun-tahun sebelumnya. Udah deket dari Udah lama, deket. Cuman istilahnya. memang kebetulan mengais rezeki di dunia radio itu baru 7 tahun. 7 tahun. Baru 7 terakhir. tahun ke Iya, belakang iya, ya. Oke, Ini? nah, kalau Silvi gimana? Kalau Silbi sendiri sih penikmat radionya mungkin dari SMP. Itu sekitar 2007 atau 2010. 2007 atau 2010 kok. 2007. Agak jauh loncatnya. Iya, Saya maksudnya 2007 atau 2007 aku lulus SD maksudnya. Lulus SD. 2010 lulus SMP. Nah, Ah. SMP itu aku denger radio, sering banget ke radio KPFM Itu juga. di panti asuhan mana? Enggak dong. Enggak dong. Bapak kan Masih ada di rumah. masih di rumah sama orang tua. Terus jadi di dunia radionya sendiri Terjun ke baru radio. 3 tahun yang lalu. 3 tahun ya? Masa kamu lebih kali? Kayaknya lebih dah. 2018 kamu mah 4 tahun 5 tahun sudah. Iya 4 tahun berarti ya. Iya. 2 tahun kemana? Kan nggak terasa gitu loh. Labil banget ya. Iya, berarti Silvi kurang lebih berapa tahun? 4 tahun mungkin. 4 tahun. 4 tahunan lah ya kurang lebih. Iya. Nah, kalau Ya udahlah kayaknya kita Ya tetap aja nggak usah. Ke pertanyaan berikutnya. Ya, langsung pertanyaan aja. berikutnya dong. Pertanyaan berikutnya ya Pak. Kalau Bang Sofian apa? Berapa lama Kalau paling aku spion? pertama kali dengerin radio tuh tahun 90-an. Jadi 90-an. Jadi saya di 98, tahun 98. Itu pas reformasi. berkobar reformasi ya. 98 itu saya SMA. Ih, SMA kelas 98 baru 2 tahun. ya. Itu 98 dia udah terjun ya kayaknya ya. Enggak, itu masih Oh, baru denger-denger aja. denger aja. Oh ini berarti yang suka nelpon sehari 17 kali itu ya? Nah, Oh. enggak. Ganti-ganti Oh enggak. Biasanya tuh ganti-ganti radio. Malam tuh radio A, ntar sebelah pindah lagi radio B. Tapi memang seru banget kan kalau udah nelpon radio, Ya. titip-titip salam gitu kan. Jadi mulainya di 90-an, nah mulai terjun langsung di dunia radio itu tahun 2000 berapa ya? Ya, Saya lupa, lupa, saya juga nggak tahu, 2022 lulus 2003, sekitar 2003-an 2004 ya. Oke. Pertama Terjun kali ke dunia denger radio. radio. Itu umur berapa kalau boleh? 74 ya udah. Enggak tahu ya. Kan sekarang 83 nih. Oh lah Pak. Ya hitung aja sendiri. Oh iya. SMP Capek banget 98 lah. Dari 98 lah waktu. Pokoknya awal banyak denger. lah ya. Ya. Lama juga ya ternyata. Lama ya. Banyak, Iya, banyak. gitu. Nah, jadi kan dari sekian tahun perjalanan yang teman-teman alami sejak kenal sama radio, akhirnya memutuskan untuk terjun langsung ke dunia radio itu kan pasti Ya. ada cerita-cerita menarik, ada pengalaman-pengalaman seru. Apalagi kalau Bang Sofian kan dia Ya. ngikutin mulai yang benar-benar konvensional banget sampai. Konvensional. Masih kaset itu. Zaman dulu Iya. tuh sekonvensional apa sih? Nah, itu aku pengen tahu yang Coba kita tanya. konvensional dulu. Konvensional. Tanya Om Maksudnya kan Kayak kita apa? ada beberapa audiens yang nggak tahu ya konvensionalnya dulu tuh Iya. sekonvensional apa? Iya. Kalau dulu Kaset. sekonvensionalnya dulu itu pakai kaset. Gak usah punya. Pakai kaset. Heeh. Jadi sekarang kan pakai komputer. Oh iya, digital lah ya. Digital. Nah, dulu tuh pakai kaset. Produksian tuh juga pakai manual. Oh Kaset maksudnya yang pita serius ya? Iya. maksudnya kaset kita putarnya lewat kaset Loh, ke gitu. sono, dia Tape, tahu. tape. Salah, Oh, iya. Iya kaset. Tahu kaset ya? Tahu, Iya, tahu. tahu, tahu. Pita Maaf. kaset yang segini. Iya. Heeh.
Nah itu pakai itu, terus pakai VCD gitu muternya, Oh, pakai DVD, tape DVD. VCD. Piringan hitam itu. Yang kecil tapi. Oh, yang kecil. Kalau VCD. Laserdisc kan gede. Iya, Ya, itu tahun berapa Laserdisc ya? Gede banget. Lama lagi tuh. Pokoknya Sering nonton di murah. situ kalau Laserdisc. Nonton apa? Nonton film. Oh, nonton film. Film. Iya. Sekonvensional itu. Oh, sekonvensional itu mungkin Produksiannya juga. pun dulu kalau bikin produksian iklan jingle tuh sekarang masih gampang. Dulu tuh ngerekam manual. Oh iya, jadi dulu tuh aku juga punya cerita dikit ya kalau memang kalau anak-anak dance itu ya, anak Anak dance. dance. gitu. Oh iya. Anak dance itu tuh kalau pengen mix lagunya tuh ke radio, Betul. tapi sistemnya Oh pakai iya. tape ya Minta kan? tolong, minta Oh. tolong Iya, radio. dulu di-cut-cut zamannya gitu ya di maksudnya cut ya? itu. Tapi Ah, dulu oke. sebelum ada model digital berbasis aplikasi yang ada di komputer. Kalau zaman dulu. Iya, dulu jadi biasanya tuh dia kasih kaset kosong sama list lagunya nih. List lagunya. Oh. Baru yang 10. mixing orang radio Ah, gitu. Jadi play lagu 1, stop, lihat lagi, oh lagu 2 ini cari lagi. Oh. Play lagi, rekam lagi kayak gitu. Cukup ribet ya ternyata ya. Nah itu kan kalau yang mixing lagu ketika ada orang minta Oh. untuk ya minta Dance, tolong lah ya, minta istilahnya gitu. tolong. Tapi kalau yang request nah gimana? Request tuh kan kadang Mm-mm. lagu tuh kan nggak pernah ketebak kan, Betul. random kan pasti. Biasanya kalau acara request itu ada asistennya biasanya. Oh, Jadi, dua. Jadi satu yang siaran, satu yang tukang nyiapin lagu. Oh, Jadi produsernya. keepernya lah ya, dia MD. nyatetin dulu, baru dia yang nyarain tuh di kayak apa? Lemari gitu. Ah. Heeh. Baru dia nyari. Biasanya Itu tuh lagu per semua. abjad tuh A, grup band A semua gitu, B kayak gitu. Jadi biasanya ada yang Nah, Jadi iya, kamu iya. asistennya. terjunnya di tahun berapa waktu itu? Tahun terjunnya Di Palung Mariana ya. 2004. Oh 2004. 2004. Oh, 2004 masih juga ya. sekonvensional itu ya Iya. ternyata ya. Oh. 2004. Udah VCD kali ya? Iya ada sebenarnya sudah MP3 ada player sudah Winamp. ada komputer udah ada. Udah ada Winamp. Cuman jarang. Belum semuanya. Belum semuanya. Oke, oke. Biasanya tuh yang masih konvensional tuh yang radio-radio gelap, radio yang belum berizin. Tuh biasanya Gak ada pakai- lampunya atau gimana? Mati lampu sih kurasa. Oh, lain ya. Ya, itu masih pakai kaset Oh. 2004. saya. Tapi dulu sebenarnya ini juga kalau pada perubahan zamannya kan memang Heeh. radio itu penetrasinya untuk ke pendengar itu tuh hampir tinggi sekali. Dulu, Jadi pada kalau zamannya. memang ramenya itu interaksinya sama pendengar itu tuh kenceng banget ya berarti. Ya. Parah. Parah dulu pakai apa? Geng-geng gitu. Ya, geng. Komunitas berarti ya. Komunitas. Nama wilayah kan. Nama Wilayah bukan sini. nama Dengar pendengarnya. Jadi misalkan kita nih sering dengar radio kan, Heeh. pakai nama kelompok agak jijai sih kalau cerita dulu. Enggak apa-apa ceritain Ya. aja. Ketahuan banget ya tuh generasinya beda gitu, banget. Sayang Karena kamu kalau ingat- celamanya emang. Kalau iya. diingat-ingat ini kok sampai segitunya gitu. Geng apa sih namanya? Jadi macam-macam misalkan kita berempat nih, Iya, iya. gitu namanya misalkan Ijo Lumut gitu. Oh, Jadi Ijo kalau Lumut. masuk halo dari Agung Ijo Lumut gitu. Oh. Nama belakangnya. Iya, jijik ya. Jijik sih. Aku sempet gitu kalau Berarti istilahnya kayak Tapi nama grupmu apa dulu? dulu ada sempat 2 kali ganti. Apa? Oh, rutin sempet, ya. Bapak komunitas ya dulu yang radio ya. Gak tau dulu kan karena abis lulus sekolah tuh. Ah. Jadi kerja agak santai, serabutan, jadi banyak waktu kan. Iya, namanya nganggur boleh. lah ya. Iya, iya. Ada Ya. istilahnya tuh nganggur Iya. istilahnya. Apa nama Nah, gengnya? tuh dulu pertama pakai nama apa? Tricolor. Waduh jijik ya. Iya, jijik sih. Iya. Enggak jijik, Nggak, itu kan karena- bagian dari Iya sejarah sih. kamu, ya Bukan. kan? ya kalau dilihat sekarang emang agak beda aja. Agak beda gitu. gitu ya. Karena radionya tagline-nya ada tricolornya. Oh. Oh Pakai ngikut. tricolor. Jadi siapa nama kamu? Ian Iya. Tricolor. Iya. Jadi memang 3 orang. 3 orang kami. Jadi Pas isinya Dua, cuma 3. 2 cowok sama 1 cewek bertiga. Oh. Tricolor. Sama itu nganggur juga tiga-tiganya. Yang Itu satu maksudnya SMA tinggal, deh. maksudnya tinggal di wilayah yang sama, beda. misalnya Oh, sepanjang beda, Selaya. beda, Oh beda. beda. Nah, sering nongkrong di radio itu Oh gitu. gitu. Oh, nongkrongnya langsung di radio atau? Iya, Dulu tuh boleh ya berarti sangat pendengar dengan makanya siaran itu tuh sangat welcome sekali welcome. ya. Jadi kalau misalkan dia biasanya acara online tuh biasanya kan sore sama malam. Heeh. Nah, sore tuh udah pada ngumpul tuh ke studio nongkrong gitu. Oh, Sampai banyak malam, pulang. Banyak waktu ya. Iya, nganggur kan. Kan nganggur tadi. Ya lagian dulu kan pilihan tempat nongkrong juga terbatas Ah. banget Iya. kan. Daripada di rumah mungkin genjreng-genjreng main gitar sendiri Tuh. capek gitu kan. Kalau zaman Mending sekarang radio mungkin aja. lebih tepatnya kalau nganggurnya zaman sekarang tuh nggak Kafe. nganggur-nganggur banget karena Iya. kita dari aplikasi satu ke aplikasi lain kali ya. Oke. Kalau zaman dulu kan cuman Maksudnya interaksi. apa nih Aplikasi tuh jadi kayak ke TikTok, ke Oh, Instagram. gitu. Jadi Masih bisa menyibukkan produktif. diri, iya. Produktif di sosmed. Freelance juga banyak ya, kerjaan dulu ya. Boleh Nongkrong. bersih aja lagi Seru nih, ya sih. kan. Boleh. Oke, nah jadi
Jadi di tahun-tahun segitu berarti itu Ya. tadi 2004 masih si konvensional Masih itu. ada beberapa. Itu gimana kalau misalnya makin ke belakang lagi kita nggak kebayang lagi sih Nggak tahu ya. bakalan kayak apa gitu. Hmm. Nah tapi akhirnya kan beralih tuh dari masa itu gitu kan, dari masa yang mulai konvensional sampai akhirnya mulai kenal dengan dunia digital. Digital. Itu pada ingat nggak sih di tahun berapa mulai ada peralihan, apakah di 2004 2005 itu atau lebihnya? Kalau aku tuh berasanya tuh di 2005 2006 kalau nggak salah. Itu Hmm. berasanya perbedaannya waktu Kaget nggak waktu itu? download. Jadi Oh, dulu download. internet kan susah, Iya. warnet. Staffa Band ya Mas. Nah, Ya bapak-bapak. Iya kan? Ada Staffa gambar Band. mukanya ya. Betul, Staffa betul. Band. jadi download lagu itu ke internet, udah ke warnet gitu larinya. Mulai ada warnet. Ya, Kalau dulu di Samarinda warnet pertama di mana sih? nggak tahu ya banyak. Nggak Cuman tahu ya, banyak banget. cuman yang paling hits dulu di salah satu hotel di Pasar Pagi itu. Oh. Ada hotel itulah. Baru Oh. download Nongkrong. gitu. Nongkrong di situ. Boleh sebutin nggak sih hotel? Nggak usah deh. Di situ. Nongkrongnya di situ, warnet terbesar dulu. Berapa bayar? Sekarang udah Jadi ngomongin warnet Iya. ya, Bay. Ngapain? Lupa, iya. Lanjut, Pokoknya, lanjut. berasanya tuh di 2005 2006 berasa ada download Mulai lagu kenal kayak digital. gitu. Kalau dulu konvensional kan kita beli CD. Ya. Oh iya Malam iya biasanya iya. ya kan, MP3 bacakan. yang Masih bacakan. satu kaset itu Iya. tuh banyak Banyak banget. Berapa lagu? Berapa album. Gitu. Dulu beli yang MP3 yang banyak lagunya tuh. Mm. Ya, CD. yang kadang kalau diputerin Iya. macet lagunya. Iya, iya. Gitu. Pakai pensil ya. Oh. Setelah Untuk itu kaset. berasa baru download lah di internet. Nah itu 2005 2006 kalau nggak salah. Oh. Saya lurus ya Pak kakinya Pak. Pegel. Udah Semutan berasa ya, Pak, ada ya? Semutan. mulai digital, internetnya udah mulai ada gitu. Kerasa nggak sih bedanya sebenarnya kalau ngobrolin yang konvensional dulu sama sekarang? Bedanya apa sih yang paling kerasa banget? Selain kemudahan ya? Kayak yang paling kerasa banget sih ini interaktif pendengar. Iya. Oh. Itu udah mulai kurang ya. Cuman nggak tahu di radio lain ya. Iya. Kalau kita masih padat lah ya. Iya. Cuman 968. ya, cuman mungkin itu kedekatan dengan pendengarnya tuh udah kurang sekarang. Engagementnya juga Ya, agak kurang. karena itu tadi tongkrongan anak-anak sekarang kan nongkrongnya mending di kafe kan. Kafe, iya. Nongkrong. Kalau dulu nongkrongannya di radio. Hmm. Nah, itu yang berasa kalau akunya ngelihatnya sih. Hmm. Berarti sempet dong ngerasain ini ya, apa? Apa tuh? Dianterin, dikasih hadiah. Jadi kalau misalkan datang nelpon nih, Bang, lagi online, Iya, iya. lagi di Antasari Bang. Oh ya, ntar malam kesana ya aku Bang. Oke, jangan lupa bawa nasi goreng ya. Oh, datang bawa nasi Beneran? goreng. Oh beneran gitu. Tapi aku pernah Jadi pernah kalau kok Pak, itu begitu di kalau iya pernah kamu. pernah Bawa kue. Kamu waktu- yang bawain apa Iya. kamu yang dibawain? pendengar yang bawain. Jadi ingat Nah, gak sih gitu. pernah aku didatangin sama Security pendengar ya kalau nggak salah. pendengar yang daerah Lojanan Iya, sering iya, dengerin aku. Kalau di kapal kan dapat frekuensi juga tuh. Iya. Dia Tahu. terus dia Sandar. nge-WA Sandar. atau nge-DM IG KPFM. Ini ada solar. Biasanya kan di kapal itu kan banyak solar. Enggak. Jadi dia tanya yang lagi siaran ini Silvia katanya gitu. Ya udah aku kirimin titipnya di satpam ya, tapi nitip sebagai nitip. Tapi sempat juga main ke studio gitu. Seru ya? Iya seru. Mbak, ini yang siaran siapa? Kami bawa solar nih, butuh lagi nyari drum katanya gitu. Enggak, maksudnya Saya tap dulu ya. Saya tap dulu di bawah. Maksudnya aku yang drumnya. Mohon maaf Bapak. Enggak. Parah dong. Seru Emang. sih kalau misalnya ada kedekatan juga sama pendengarnya gitu. Itu Kan apa memang- makanan dia? Bawa makanan. Padahal aku pengennya Tumpeng. tanah, surat jadi tanah. jadi sering bawa makanan. Nah, yang seru tuh kadang-kadang mereka sering ada event gitu. Nah, fans yang gerak. Kayak dulu ada salah satu radio, dia ulang tahun nih, karena kondisi keuangan dan lain sebagainya nggak diacarain. Oh. Pendengarnya yang akhirnya gerak, Bikin acara. bikin event. Oh jadi zaman dulu tuh nggak ada kata kesepian ya? maksudnya? Jadi setiap ke radio bisa ditemenin. Pasti rame, pasti. Oh iya, pasti rame. Pasti ada. Makanya dulu yang siaran Seru. radio dulu kan bisa sampai tembus pagi. Oh. Bisa 4 jam ada 24 jam karena di studio sendiri kadang rame terus kan. Rame Ada terus. aja yang nemenin. Walaupun Gitu. juga kadang ada ini juga sih apa? Ada cerita-cerita bisnis di balik siaran radio sendiri kan biasanya ada tuh. Kalau dulu pernah nggak sih lihat apa ya? Dulu tuh kan radio saking kuatnya radio, image radio itu atau penyiar radio itu sampai ada beberapa film yang mengangkat image Tentang Bener, tentang bener. penyiar radionya. Iya ada gitu. aku Jadi tahu si- ingat. penyiarnya. Itu Penyiarnya. malam pertama Tamara Iya. Tamara siapa? Tamara Tamara Geraldine. Geraldine. Iya ya. Iya, dulu tuh kan Aku malam lupa pertama ingat. tuh kan malam Villa pertama. dong itu.
Hah? Villa Tamara. Via, Oh, salah. Villa Tamara Bapak. Tamara Geraldine itu dulu Ya, lucu ya. aku juga Maaf, maaf. sukanya salah satu kenapa aku jadi suka sama dunia radio ya karena itu. Dari film itu. Dulu malam pertama itu kan dulu pertama kan Marcella Zalianti. Aduh, lama banget ya. Ya kan? Aduh lama deh pokoknya. Marcella Zalianti. Terus berubahlah. Enggak tahu Jildi. Aku di mana sih nih? Ini ngomongin zaman apa? 90-an dari Itu filmnya deh CTP aku inget banget. Oh. Terus tuh dia Iya, iya. ganti hostnya jadi si Tamara Tamara. Geraldine. Jadi dia kisahnya tuh kisah-kisah misteri gitu. Iya. Sloving misteri-misteri gitu. Jadi Tentang kisah-kisah penyiar horor radionya ketika gitu. lagi siaran, lagi di studio gitu. Nah, tuh tiba-tiba Untung ada studio yang kita ganggu. rame-rame aja ya. Ya, kan nggak tahu ya kalau Iya, kamu iya. siaran. Kan rame-rame aja. Makanya aku nggak mau ambil jam malam maksudnya gitu. Ya itu jadi saking kuat image radio sama penyiar radio waktu itu tuh sampai diangkat itu sampai jadi bagian dari cerita film Film. gitu kan. Makanya kan radio tuh disebutnya juga sebagai salah satu media mainstream kan di era sekarang juga. Biarpun masih strugglingnya masih sama, ya kan? Ya. Karena Iya. per transisi dari konvensional menuju digital ini juga merupakan challenging buat kita sih, buat kita teman-teman semua yang memang masih berjalan di media konvensional yang harus mau nggak mau jadi hybrid nantinya ke digital. Iya. Hmm. Iya. Oke. Nah, itu nanti kita bakalan ngomongin tentang itu. Tapi aku masih pengen tahu pengalaman masing-masing yang paling berkesan gitu di waktu siaran. Pas kalian siaran lagi on air atau ya semasa di dunia radio ini apa yang paling berkesan? Ke Aga dulu. Kalau aku sih karena kan siaran itu kan harus mampu kita tuh mengakselerasikan otot-otot pita suara kita. Jadi kan harus terbiasa. Yang penting kan kalau kita nggak pemanasan dulu tuh kadang-kadang kita tuh suka slip tongue, Iya. suka memben Berat. belibet. Jadi tuh kita Belibet. pinter-pinter kita aja ya. Dilurusin lagi, belibetnya itu ngeles. Spontan aja ya. Ya, spontan aja kadang-kadang Uhuy. tuh. Si Coba baru. lucu. Si baru. Sayang bagus ya. Si baru lucu. Tapi pressure-nya itu juga karena kan orang-orang tuh taunya image di si penyiar radio itu sendiri tuh harus lucu, harus kocak. Sebenarnya tuh nggak harus gitu-gitu banget. Iya. Yang penting tuh kedekatannya, menyampaikannya. Cuman PR-nya sih suka belibet aja sih. Pas saya tuh paling nggak bisa, paling kurang suka kalau seumpamanya siaran sendirian. Iya. Iya kan suka belibet, suka mati gaya aja gitu. Enggak, dia kalau ini nggak ada yang ngelurusin. Iya. Repot harus ngelurusin sendiri. Harus Oh, ngelurusin jadi- kalau bisa 11 orang deh. Aku nanti next ya. Rame Oh, banget. berarti dia pengalaman yang berkesan tentang teknis berarti. Teknis karena kan Agak ribet. itu seninya lah. Iya, iya, Seni iya. ngobrol kita tuh nggak ada orang di depan kita, tapi kita Merasa imajinasikan bahwa kita ngobrol sama orang. orang. tersebut. ya. Oh. Karena kan poinnya itu kita tuh mengandalkan orang ke orang ya, Itu teknis. engagementnya. Itu teknis. Terus Teknis. kalau ada kisah-kisah asmara nggak biasanya? Nggak ada. Nggak ada ya. Kan saya kan anaknya kan alim ya, Banget. alim banget. Nggak bisa aku kalau yang gitu-gitu, nggak boleh. Nggak boleh ya. Iya iya. Iya, iya. Iya, Alim paham. pokoknya aku alim banget pokoknya. Saya lah. Paham. Kalau lebih Kalau aku pengalaman yang berkesan mungkin ya tadi yang didapat feedback dari pendengarnya yang dia datang gitu kan berarti welcome banget Bawain kan. hadiah. Iya, gitu aja sih. Iya. Yang mistis-mistis Lebih Diapresiasi ada ya. istilahnya itu. apa tuh? Apa? Lebih ke suka gratisan. Oh, iya, iya. gitu. Enggak lah, Lumayan. kan ngobrol juga gitu. Iya, iya. bener-bener. Tapi gak jarang juga loh, gak jarang juga penyiar yang akhirnya berjodoh dengan pendengarnya kan Hmm, ada itu juga. barusan saya mau cerita itu tadi. Siapa? Iya. Oh banyak cerita Siapa? bapak ini. Secara Oh, yang paling banyak. lama, Iya. secara Oh, yang paling oke. lama. pengalaman Gimana, dia pasti Pak? lebih Nah, banyak. kita kan masih seumur jagung. Iya. Iya. Dia udah Banyak jadi lah, jago. jadi- Banyak. Banyak. Terus kalau yang teknis pernah waktu itu lagi siaran terus Surupan? bukan Enggak. setelah lagu lupa nurunin Oh, bocor. bocor. Mic-nya nyala. feedernya. Bocor Oh, tuh. Ya. iya itu juga salah satu yang bikin aku hati-hati sih. Iya, jadi lagi online yang gue bilang, "Bang, aku kesana nih bawa nasi goreng." Oke, gitu kan. Ah. Pas sudah tutup nah, pada saat open voice keberapa gitu lupa nurunin. Ya. Mikrofonnya. Yang bawa nasi goreng datang kan. Set, Wow. buka pintu. Ngobrol tuh. "Bang, nasi goreng." "Oh ya, sini nasi goreng." Kayak gitu. Jadi kedengeran. Bocor. Ya, dan itu sering kali kayak gitu. Iya, Oh, iya. sering banget Cuman ya. error Sering. sih. Ada itu istilahnya Itu itu. apa? Itu paling common sih. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Itu kayaknya kejadian Lupa. yang Tidak paling terhindarkan sering. lah. Iya, yang sering. Mm-mm. Pasti kayaknya hampir semua penyiar ngalamin lupa nurunin fader itu, Iya. bocor. Nah, untungnya kata-kata yang keluar masih sopan. Masih aman. Masih aman. Tahun berapa, Om? Pakai baju lengkap berarti ya. Hah?
Tahun berapa? Nggak kelihatan. Tahun berapa tuh ya? Nggak kelihatan. Oh ya. Waktu itu Nggak nggak kelihatan. ditangkap lagi jok aku. Makasih. Itu Oh, jokes. ngejek tadi ya. Ya sopan kan pakai baju maaf. lengkap. Oh, Iya, itu. iya. Tapi kalau yang lain sih banyak. Kalau kayak kisah-kisah asmara pernah lah dulu. Jadi biasanya Banyak. sih kalau orang-orang zaman dulu ini dulu dulu banget ya. iya. Itu tuh kalau studio itu jadi tempat pacaran. Ya, Iya tempat, kan, tempat zaman cari pacar. Iya. Nongkrong cari pacar tuh gitu. Oh. Tempat ketemuan kan. Tempat biasanya. jadian. Kadang-kadang tuh sekarang memang pacaran. nipu juga Gung kalau suara orang tuh kalau kita tuh memang Suaranya olah full. vokalnya Oh iya. Ya, dibuat kalau zaman dulu ya ini pada perubahan Masanya. zamannya pada masanya itu memang kalau zaman dulu tuh quality dari suara itu sangat penting sekali. penting banget, penting Harus banget. bulat. Biarpun sekarang juga masih penting, cuma Ya. tidak se-strict dulu. Mm-mm. Lebih luas kalau sekarang. Jadi tuh kebanyakan orang-orang tuh tertipu. Jadi hasilnya seperti ini. Pernah juga kenal sama cewek gitu kan, terus tiba-tiba datang ketemu nggak sesuai ekspektasi. Oh, nggak sering. sesuai. Orang juga sering. Terus Jadi diapain? Karena nggak sesuai di ya udah aja aja temenan aja. Oh. Habis itu pulang. Habis itu nggak mau ketemu lagi pasti Habis itu kan. nggak ada ketemuan lagi. Lah. Oh, Di iya. Cukup sekali. ghosting. Iya. di ghosting terang-terangan nih. Banyak lah, seru sih dulu. Iya, iya banyak ya berarti kalau cerita asrama, iya. cerita di dunia radio apalagi yang memang sudah terjun sejak lama ya pasti ada ceritanya gitu. Banyak. Terus nah ini kan sekarang apa radio ini kan semakin kesini perkembangannya juga berjalan juga gitu dengan teknologi yang ada. Terus muncul podcast. Nah loh. Podcast yang begitu muncul podcast kemarin tuh kan jeder. Udah orang sampai ada bilang udah mati dah radio nih. Benar, Istilahnya kayak benar. gitu kan. Radio udah bakalan kelar gitu istilahnya. Nah, kalau kalian ngelihat perkembangan apa radio sekarang terus dengan podcast. Ya simpelnya gini dah. Bedanya radio dengan podcast menurut versi masing-masing. Ya, mungkin Menteri Menteri Komhukam Komunikasi. Silakan Bapak. Kalau sebenarnya sih beda tipis ya. Cuman bedanya kalau yang kelihatan banget tuh kalau di podcast kan nggak ada lagu. real Walaupun time kali ya, real time. real time dan real time Full masih ngomong radio gitu. sih. Ya. Terus kalau podcast juga ya tuh dulunya sih nggak ada lagu. Sekarang kayaknya beberapa udah ada, sering aku dengar ada juga Backsound ada dan backsound, segala ada lagunya. Hampir mirip-mirip sekarang. Walaupun bukan komponen utamanya ya. Betul. Hmm. Dia mulai hampir mirip gitu sekarang sih. Ngerasa terancam nggak sih? Kalau terancam sih awal-awal iyalah. Cuman Iya. sekarang kan ya justru di Harusnya juga sebenarnya aku juga sempat ngebahas diskusi sama teman ya bahwa kenapa banyak beralih. Kita lihat dulu pada perkembangannya podcast itu sendiri. Memang pada saat awal pandemi itu semuanya kan lahirlah Macam-macam kreativitas. gerakan dari yang berbasis digital. Memang itu Ya. kita nyebutnya digital distraction gitu Yap. kan. Nah itu tuh memang di situ juga sempat jadi thread. Tapi menurut aku dengan disiplinnya kita sebagai orang radio, harusnya radio itu sendiri harus bisa jadi hybrid sekarang. Jadi kita bisa harus punya kaki di podcast itu sendiri karena itu juga bagian dari Ntar loh, kewajiban hybrid. kita. Oh enggak hybrid. Itu Motor. bukan motor, hybrid tuh gimana gak? Iya. Nah gitu. Silbi ini ngerti cuman ngomongnya susah. Iya, Iya. kadang suka merendah gitu. Iya, Untuk lanjut. roket sebenarnya. Terus Terus apa? Terus makanya itu kalau ditanya perbedaannya podcast atau enggak, yang satu dia kalau seumpamanya mungkin kalau kelebihnya podcast tuh kita lebih fleksibel waktunya. Terus Maksudnya? juga kita lebih memilah apa yang kita mau, ya kan, yang memilah apa yang kita mau. Episode apa yang kita mau lebih kita milih. Tapi kalau seumpamanya radio itu sendiri lebih ke informasi sih, informatif. ya. Memang berita-berita ataupun program-program yang dikemas itu memang untuk sesuatu yang informatif. Lebih ini ya kayaknya kalau bedanya radio sama podcast. Podcast itu bisa berpanjang-panjang, bisa berlebar-lebar. Sementara kalau radio Tidak bisa. Nggak itu bisa. harus langsung Terbatas. to the point. Benar. Gitu. Sebenarnya juga radio juga nggak tahu-tahu lahir dengan strict seperti sekarang, karena pada sejarahnya juga radio menurut aku ya sama awal-awal kayak podcast. Podcast ini tuh menurut aku belum aja ada iklannya.
Ya. Nanti juga pasti ada iklannya. Ke Karena depannya ya. Beberapa kedepannya sudah mulai ada sudah ada secara iklannya. Karena kan eksplisit. memang berproses. Ya. Karena kan kalau untuk radio ini juga salah satu media yang lama, udah salah satu media yang mainstream dan juga lama sekali. Makanya dia ada regulasinya, ada badan yang mengaturnya, ada aturan mainnya, ada koridor-koridornya. Iya, sementara kalau podcast tuh masih sebebas-bebasnya aja. Sebebas-bebasnya sama kayak di YouTube lah kita nyebutnya. Ini kita Ya. lagi di YouTube. Di YouTube juga banyak. Mungkin apa bedanya YouTube sama TV? Kalau TV itu karena udah masuk ke ranah yang udah lama, berjalan media yang udah lama, jadi ada aturan mainnya, Iya. ada iklannya, ada Ada komponen-komponennya, ada SOP-nya dan segala macam. Dan YouTube pun ngerasa kan kalau sekarang tuh juga setiap menit keberapa ada iklannya. Ada iklannya. Nah, itu menuju ke sana lah semuanya. Mm-mm. Cuman menurut aku challengingnya, bibitnya tuh menurut aku tuh kalau podcast bibitnya ada di radio. Iya. Ya, Dengan pasti. disiplin yang sama, aku rasa bisa radio juga bisa menghasilkan menelurkan podcast itu sendiri. Kita juga ada kan podcast ya? Kita ada Ada. podcast. Iya. Ada. Oke. Silbi Itu. Silbi Oh iya. belum. Apa Oh Bi? iya, Beda radio sama podcast? kalau beda radio maksudnya takut ya tadi ya katanya. Iya. Keren apa enggak? Aku nggak takut sih karena di era digital ini juga kita kan emang harus berkembang. Benar. kan? Beradaptasi. Beradaptasi. Tapi kalau secara pribadi ada kepuasan sendiri gitu loh kalau misalnya di dunia radionya gitu. Maksudnya ada plus minusnya juga, tapi kebanyakan banyak plusnya gitu. Lebih positif thinking ya. Oh Iya. iya, vibe-nya ya. Aduh. Kayaknya Silbi aja yang tahu. Saya takut ya kalau bahasa Tahu. positif. Mau ditambahin Pak Sofian mungkin? Cukup. Oh, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Enggak ya. Jangan. Kalau Mas Agung, menurut Mas Agung apa sih bedanya Mas? Iya, Kita ngobrol kalau- aja. Kalau aku sih bedanya radio sama podcast, dia dua komponen yang serupa tapi tak sama. Benar. Bilang sih simpelnya kayak gitu karena bentuknya sama-sama audio. Terus tapi punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kalau ya tadi di podcast kayaknya podcast tuh bisa lebih los aja istilahnya gitu. Jadi secara ide, secara penyampaian, secara konsep, kreativitas itu podcast bisa lebih liar. Benar. Iya. Sementara kalau misalnya di radio bukan berarti nggak bisa liar, bisa, cuman ya ada batasan-batasan yang harus diikuti karena radio ini kan lembaga yang Sudah diatur. sudah diatur, ada yang ngawasin gitu. Tapi secara konten sebetulnya sih bisa-bisa aja. Buktinya banyak yang radio yang bikin konten siarannya akhirnya dimasukin juga ke podcast, Benar. gitu. Atau bahkan ada juga radio yang kerjasama dengan podcaster untuk ngisi kontennya di siaran radio. Iya, Bahkan benar, konten benar. podcast dimasukin ke radio juga Benar, ada. benar, gitu benar. Dan kan. orang-orang podcast biasanya juga orang radio Orang juga. radio juga. Benul. Jadi nggak- Betul maksudnya. Jadi kalau dibilang ketakutan dengan kehadiran podcast di awal ya itu aku setuju sama Om Sob, di awal emang lumayan kaget juga. Wah, ini semua orang pada nge-podcast. Oke. Bahkan Latah sampai- juga kan semua orang Iya, kan. bahkan sampai ke klien kan ada yang nanya juga di awal-awal tuh kan, ini ada podcastnya nggak, ada podcastnya nggak? Ya kita bilang ya ada, memang itu pasti ada. Orang kita tinggal cemplungin materi aja istilahnya. Iya. gitu. Dan Audio. ini pun juga hasil kita dari YouTube Kaltimpos ini juga kita bakal munculin di podcast, di podcast, radionya iya. kita. Karena diskusi sederhana lah ya, inilah ya. Mbak. Like bite, Bener. mbah ya. Iya. Jadi ya itu ya, Bakaku. kalau aku bilang Benar. ketakutan itu enggak karena podcast itu kan bisa dibilang platform. Ya. Jadi ya tinggal kita pakai aja. Benar. Gitu aja, gimana kita makainya misalnya gitu aja. Ibarat ya kayak kita main Instagram gitu kan. Ya ibarat kita kalau kita mau pakai Instagram ya pakai, berarti kita ada di situ. Gitu. Kalau kita mau maksimalkan di situ ya kita bisa maksimal juga di situ berarti. Nah, gitu. dan ini tuh sebenarnya kalau aku ya sebagai orang yang hidup di era sekarang gitu ya. Karena aku juga sempat ada dengar podcast juga. Aku dengar podcast juga, dengar radio juga. Kita tuh semakin kesini di era digital itu, kita tuh semakin logaritma yang bekerja tuh cuman menunjukkan atau menampilkan sesuatu yang kita mau doang. Iya. Paham gak sih? Iya, Jadi iya, tuh kita iya. kayak nggak Logaritmanya ada kayak gitu ya. point of view lain, perspektif lain, dan menurut aku sih agak khawatir Berarti karena itu termasuk minusnya. minusnya karena tuh kita kayak hidup di lingkaran kita sendiri aja. Kita cuma pengen nonton apa yang kita yang kita mau, mau. apa yang kita, dan ditampilkan pun apa yang kita mau aja sesuai karena Iya. kan logaritmanya seperti itu gitu. Benar. Padahal di luar sana itu masih banyak banget dan salah satu yang menjembatani itu menurutku tuh radio. Ya. Boleh Oke. ya. Assalamualaikum. Serius banget nih ya. Ini nggak ada Oke, minuman oke. nih apa? Nggak ada. Apa gitu? Nggak ada.
Nggak ada, belum. Ntar kalau ada Belum, yang ntar. mau Belum taruh buka. minuman Iya kalau di mau sini, built-in silakan. boleh loh ya ini. Misalnya apa taruh beginian nih. Ya. misalnya Ya, hotel misal kah, atau apa ya gitu, atau boleh. cemilan-cemilan di sini kan ada Ya, spot kosong nih. di sini nah, juga bisa. boleh nih. Heeh. Di sini boleh. Bisa banget nih tulisan Thierry Henry kita ganti sama apa gitu kan. Iya, Iya, bisa. boleh. Kurang minum aja sih ini. Heeh. Jadi dengerin radio KPFM wah. Setengah jam ada udah nih kita ngobrol. ya. Udah ngobrol banget ini. Lumayan. Udah aneh, Baru Tom. 2 Eh, pertanyaan lagi. Baru 2 pertanyaan. Nanti diedit ya. Iya. Iya. Kalau sekarang kalau ke pertanyaan yang selanjutnya ini kan masih tentang radio pastinya. Kalau tadi kan kita ngomongin soal podcast, berarti sepakat Ya. dengan kemunculan podcast kita nggak ada takutnya ya. Tidak. Iya, itu menurut aku tuh bagian dari proses digitalisasi. Tapi justru ini perkembangan masa keuntungan depan sih. juga. Keuntungan. Keuntungan. Kita bisa Kita jadi punya mengembangkan. platform tambahan. Benar. Benar. Ih, pintar loh Bapak. Yoi dong. Pakai Astaga. mic-nya begini ya, Pak ya. Heeh. Ya itu berarti kan kembali ke awal tadi, ini kan podcast platform, tinggal kita makainya atau enggak. Benar. Itu aja. Terus berikutnya ini nih. Nah, hidup dalam dunia radio yang wajib diketahui orang awam. Kalau menurut aku sih, aku dulu ya. Ya. Jadi Jadi- tahu nih pertanyaan begini. Iya. kan? Iya. Nggak tahu nih. Dia tahu Biasanya Dia yang karena saya yang bikin buat soalnya. biasanya. Jangan Itu pertanyaan modelan belum dia. siap kita. Karena menurut aku tuh yang harus orang tahu tuh nggak semuanya orang radio tuh suka ngomong talkative. Iya, Jadi kalau iya. aku nih kenalan nih sama gebetan ya, Ya. orang tuh aku tuh selalu bilang, aku orang radio, wah bagus dong suaranya, bagus dong bisa ngomong terus. Ya aku nggak mau tiap hari ngomong Ngomong doang terus. sama Sama. kamu. Mohon maaf. Bener. Ya kan jadi Oh, aku tuh nggak selalu lucu gitu kan. Oh gitu ya. Jadi yang Menggemaskan iya kalau aku ya. Wow. Canda. kamu intinya kamu pengen kasih tahu ke orang yang awam Heeh. bahwa nggak semua penyiar Itu radio, stereotipnya mungkin, stereotipnya. semua penyiar itu Jago nggak ngoceh. nggak cuman nggak walaupun dia siaran tapi sebenarnya dia juga nggak pengen ngoceh-ngoceh banget ya. Iya. Padahal kalau misalnya itu kerjaan doang. Iya, Kerjaan padahal kalau orang harus tahu juga kalau iklan tuh kan kita pendiam ya. Iya. Langsung diam gini ya. Dia. Diam aja. Kalau mau Nggak tahu- ngomong-ngomong. Kalau mau tahu penyiar itu kayak apa, lihat pas break. Iya. Pas iya, lagi. iya. Sekarang kita Lagi closing jeda nih, kita iklan. closing coba. Ah. Closing. Kedua dan selamat malam. Selamat Dadah. malam. Diam. Diam. Udah diam. Bener-bener Capek. diam, capek. Ngomong Karena kan ngomongnya kan beda sama seperti ngomongan sehari-hari kan. Iya. Kayak dia sama juga kan Om. Jadi iya, emang iya. beda di keluar ngomongnya suaranya. mungkin kalau yang orang awam di luar sana dilihatnya secara durasi ya. Iya. Ngomongnya paling 2 menit 3 menit, Bener. mentok 5 menit gitu Iya. kan sekali open voice. Tapi ngomong 5 menit itu kan kita harus mikir banget kan. Iya. Kita harus ngatur intonasi, jaga Pernafasan. waktunya, terus juga nyesuaikan kalau ada backsound, nyesuaikan sama backsoundnya juga. Mm-mm. Terus topiknya yang dibahas itu apa, itu harus jalan terus, dan itu nguras energi loh beneran. Iya. Itu capek. Jadi Kadang ngomong kalau sedikit habis siaran tapi kayak manggah lumayan. gitu kan capek. gitu kan. nggak Keluar jarang ya. begitu selesai open voice, kalau misalnya selesai satu pembahasan, satu open voice dengan satu tema, begitu selesai iklan itu kayak lega aja kan rasanya Iya. kan? Bisa Kayak tidur plong nggak aja sih saya di sini? Bisa. Enak deh kayaknya, comfortable. Ya berarti nyambung ke Aga Boleh tadi. singkat deh Pak Ya, Sopian. nyambung ke Aga tadi berarti sama halnya juga dengan bahwasanya orang awam di luar sana tuh kalau dengar suara penyiarnya cewek dan cowok itu wah luar biasa. Bulat gitu Enggak, suaranya. enggak tidak Ganteng nih. menanjak. Ganti. Cantik nih gitu, tolong janganlah ya. Janganlah ya. Kasihan Kalau nanti kata- kalian. Iya, kasihan. Jangan berharap Karena lebih. suara mah Jangan suara berharap lebih. iya, Jangan jangan berharap berharap lebih lah. gitu. Iya, nih. Itu aja sih Iya, iya. menyampaikan. Sering banget ya. Iya. Sering Pantas kalau Tapi kita tuh memang jadi bagian, jadi skill utama kita tuh adalah kita menciptakan yang namanya theater of mind. Ya. Jadi kita nge-build ataupun membangun fantasi kalian. Iya, itu salah satu Nasib tugas. Maksudnya theater of mind tadi kan ya itu kan. Jadi ketika kita ngejelasin misalnya satu produk makanan, kita kan bahasanya audio gitu. Jadi gimana caranya supaya dari audio ini bisa tervisualisasikan dengan baik. Benar. deskripsikannya ya. Iya, Betul. deskripsinya gimana. Jadi misalnya kalau ada satu minuman, oh minuman ini namanya minuman A. Komponennya apa aja nih isinya? Isinya ada ini dominan rasanya apa, manis atau asam? Gimana caranya untuk menggiurkan orang itu seperti Iya, apa? warnanya Oh. dari ininya apa segala macam, bahkan sampai ornamennya ada apa aja. Nah, itu gimana caranya si penyiar bisa ngegambarin itu Ya jadi supaya nyata. apa walaupun semua
nggak semua penyiar sih dengan suara yang bagus, dengan suara yang bagus tuh tidak sesuai ekspektasi. Banyak juga yang Berarti sesuai, Bapak nggak suaranya terima ya bagus, soal ekspektasi. suaranya bagus, orangnya bagus, banyak Si juga Bapak, gitu loh. Iya, Cuman itu tadi fisik Iya. dulu. cuman nggak boleh kali, Pak. enggak, ini buat pendengar aja yang Iya. awam. Jadi jangan Udah tahu kok sampai- sekarang. Iya. Ini kan mukanya kamu Jangan kan sampai- udah muncul. Udah tahu. Oh, Udah ini muncul. namanya Kalau semuanya habis ini muncul pada nggak mau dengerin gara-gara kamu nih paling. Oh gitu ya. Maksudnya jangan berharap lebih lah. Iya. Iya, iya. Next. Oke. Ini kita kayak Q&A jadinya ya. Q&A. Anggap aja Q&A lah ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang ini pertanyaannya kan ada beberapa nih, nggak terlalu Nggak, banyak, nggak. cuman Enggak. pertanyaannya ini Open berpotensi, discussion. iya berpotensi untuk dibahas lebih panjang, lebih lebar gitu. Waduh. Terus, nah ini perkembangan pola dan sistem radio zaman ke zaman. Ya itu tadi di Itu tadi awal. Oh, udah di di awal awal. tadi sudah Heeh. dari analog Dari analog, Dan konvensional, konvensional. Ya. digital. yang sekarang ke Kaset. digital. Sebenarnya ngebantu banget digitalisasi ini. gampang banget Lebih jadinya. gampang. Apalagi sekarang berbasis aplikasi kan sesuai. Tapi yang penting kita punya apa Tapi yang ada kita plus mau. minus sih sebenarnya. Iya. Digital ini kan apalagi generasi penyiar generasi Hmm. sekarang tuh lebih Dapat manja enaknya. gitu. Iya, Lebih benar. termanjakan Nih, yang kayak ini fasilitas. nih. Enggak. Jadi beda. Jadi kalau dulu tuh lebih Disiplin. lebih disiplin, Hmm. terus effort banget kalau mau jadi penyiar tuh. Kalau sekarang mang Oh santai. iya, Fisik harus bener. kuat. Dulu aku pernah Lebih tahu effort banget. dari salah satu penyiar senior Heeh. itu dia pernah untuk jadi penyiar kan tes suara tuh. Hmm. Kan pernapasan ya yang paling Iya. utama. Dia sampai harus nyelam dulu loh. Ya. Dilatih nyelam bener. Jadi Wow. itu cerita dari aku lupa bang. Pulang bawa Bang atau kerang, Mbak ya, dapat lupa Jini ini. Ojini. Waduh. Senior jadi di tes kayak di entah di kolam renang atau apa gitu. Iya. Dia diharuskan teriak atau apa gitu yang Teriak jelas. biasanya teriak di Teriak dalam ya air. biasanya ya. Oh Teriak gitu. iya, dalam air. Jadi untuk gitu biasanya. untuk ngetes kekuatan suaranya karena kan kalau dulu mungkin iklan nggak sebanyak sekarang ya. Iya. Ya. Jadi durasi ngomong itu bisa Iya. panjang banget. Kalau Iya. sekarang kita mentok 5 menit misalnya ngomong. Heeh. Dulu ngomong bisa 10 menit, 15 menit tuh Wow. ngomong terus. Apalagi Bener. kalau ada tema. Ya bayangin aja pernah denger siarannya Warkop DKI kan? Nah, Itu bertiga aja ngomong bisa sampai 40 menit. Sandiwara Sekali- radio juga lama. Iya, sekali satu cut bisa 40 menit. Benar-benar. Kan Makanya bisa itu yang menurut aku tuh cikal bakal radio juga dulu seperti kemasannya seperti podcast panjang. Iya Ya kan, sebenarnya. cuman pada Namanya bukan podcast. Iya, namanya bukan podcast, cuma pada seiring berjalannya waktu ada regulasinya, ada aturannya, ya. Iya, ada terus menghasilkan cuannya. iklan masuk. Iklan masuk. Akhirnya muncul di jam sekian Ah, harus ada iklan. built-in-nya. Gitu. Iya benar-benar. Jadi Berarti gitu. sebetulnya berarti kayak ditarik ke belakang lagi ya. Benar. Kalau ngomongin podcast Semuanya lebih. berproses sih. Semuanya berproses. Jadi tinggal tunggu aja buat para podcaster ada iklannya. Amin. Kita kan Amin. senang. Iya, Kita juga ada, kan kita ada ada podcastnya juga, kita juga. ada Ya. Oke. Hmm. Jadi itu ya. Jadi sebetulnya udah kejawab di awal. Awal. Ya. Nah, ini yang paling sulit atau hal-hal dramatis yang pernah dialami atau momen spesial sih udah tadi. Paling Udah sulit juga ya. tadi Kalau ya. dramatis. Kita kayaknya udah semua. Semuanya. yang paling sulit ya? Yang paling dalam sulit. dalam siaran apa? Kan Kol- komponen siaran itu kan macam-macam, ada talk show, ada Ya. solo, ada duet. Kalau saya sih Pak, jujur Pak, kalau saya talk show udah otomotif saya nggak bisa. Bahannya, Otomotif. bahannya. Kalau Nggak bisa. narasumbernya orang-orang otomotif, aduh, ampun saya Pak, busi-busian saya Si nggak paham. Anak motor. Anak Anak motor motor banget. banget. Loh, gue katanya, gitu. katanya laki. Iya Harusnya laki, tahu otomotif laki dong. juga kan, cuma laki-laki kan cuma boleh punya referensi yang dia suka, nggak melulu motor Oh, kan. iya, iya. Bola misalnya, Bola, fitness. nggak Iya. paham juga Yo- sih. yo- Anak apa cowok suka fashion banyak kan? Banyak, aduh. Minta banget Ya itu kalau saya itu challenging menurut PR-nya saya ya. paling susah Talk show. menguasai talk Otomotif. show materi yang memang kita nggak kuasai. Sebenarnya tuh Iya, nggak itu ada umum alasan sih. Iya. Cuma harus bisa, cuman nggak bisa maksa juga kan kalau kita memang nggak suka kan gimana dong? Taunya cuma kulitnya doang lagi. Iya. Sementara ada satu poin atau satu tema yang harus digali agak lebih dalam. Bener. Itu repotnya di situ ya. Aduh ini Otomotif injeksi ya? ini otomotif, aduh maaf deh ampun. Jadi Silvi. agak tuh pernah kebagian Talk show. jadwal talk show Terus sama bahas. salah satu klien yang Otomotif. Tapi untungnya nggak sendirian. iya cuman tetap panik. Iya pasti Aneh. karena muter otaknya tuh lebih banyak gitu, ya kan? Apalagi kalau misalnya dia megang mesin yang Jasper gitu pegang kan. Jasper. Mas, Pusing. ribet deh. Kalau pokoknya. dia kan otomotif. Kalau aku waktu itu Kesehatan. fashion. Fashion. Untung Kebalik ya. teman ya, untung teman
Paham di fashion. Aku ya? Itu Oh, kayak bukan. kayak Sama retail IP. retail department Retail. store gitu ya. Ada Oh. butik gitu-gitu nggak paham. Ah. Untungnya ada teman yang jago lah. Ya. Dia jadi sebutin salah satu brand ini apa sih? Ini brand apa ya gitu. Ini emang ada Ini ya baju kunci Ya, Inggris, kosmetik kunci 12 gitu. kayaknya ya. Ya intinya sih kan yang nggak kita kuasai, nggak Benar. ada alasan sebenarnya kan. Ya, bisa Penyiar ngulik harus tahu bahasanya. semuanya sebenarnya, nggak ada alasan sebenarnya. Tetap Itu susah yang sih. yang nggak Ya, yang susah. bikin salah satu pressure jadi penyiar itu kan berarti orang menganggap kita tuh tahu semua informasi. Iya. Padahal tidak. Tidak. Karena Kami kita juga masih membaca. masih gelas kosong banget Kita kan. kelas kosong, Kami itu membaca kita artikel. baca artikel, Ya. ngulik, mikir kadang Kalau lu sambil apa, Bi? siaran. Kamu apa Kalau Bi? kalau aku mungkin awal-awal pertama banget waktu siaran tuh talk show. Sekarang udah ngeri ya berarti ya. Enggak juga. MC di mana-mana ngeri. Saya pamit undur diri. Jangan. Jago. Apa? Terus? Gitu. Ya itu aja sih paling talk show waktu awal-awal aja. Tapi kalau misalnya kita udah kuasai materinya, kita juga kenal secara personal si kliennya. Itu ngaruh sih menurut jalan-jalan aku. aja. Iya. Ayo. Kita punya kedekatan dengan klien itu ngaruh juga karena menurut aku radio itu gerbang awal kita open connection sama yang lain sih. Yes. Karena kesempatan di radio itu nggak cuma melulu kerja tapi Iya. kamu bakal nge-build yang namanya connection sama entah klien sama orang-orang juga. Tapi aku ingat banget sama gitu. omongannya Bapak yang satu ini. Ya. Kalau misalnya Bapak siapa dong namanya? Bapak Ian. Sofian. Ah, iya. Ian ya? Oh Iya. itu Ian tuh Ian, bahasa iya. siaran ya? Iya, Nah, iya. jadi kalau siaran kalau ada talk show ingat kalau misalnya si klien ini nggak ada basic untuk ngobrol di radio. Oh, itu jadi juga mereka ya? udah jatuh mental katanya gitu. Oh. Iya Kita yang dong. udah menang mental. Oh. Gitu. Walaupun kita nggak Itu- tahu materinya tuh enjoy aja. Nggak, itu Tapi sebenarnya- itu juga benar. Ini juga benar. Iya kan? Ini Bapak Agung pernah kan Pak? Bapak Iya. talk show. Tapi orang yang diajak talk show tuh nggak talkative. Bu banget sering. Iya, Kan gak asik sering banget kan. Sering. Tanya apa jawabnya Ya. udah selesai itu aja. Dia nggak Sebenarnya lanjutin sebenarnya apa sih itu buat mindset aja Bi. Iya. Maksudnya biar Iya. kita nggak gugup. Iya. Bahwa karena memang kebanyakan narsum tuh kan nggak Gugup bisa juga. ngomong. Sebenarnya gugup juga mereka Kayak pasti. misalkan para orator, ya orator di mahasiswa kita undang talk show. Belum tuh dia sehebat dia Iya, ngomong di labang enggak. Kadang minta diarahin malah. Heeh. Iya. Jadi Paling kalau mau buat mencari mindset suasana, aja. Iya, iya. mencairkan suasana paling Percaya nanya diri. gini, mau request lagu apa nih? Aku kadang gitu, biar cair. Iya. Tadi Talk memang show itu ya. Pak, bener kan Pak? Kalau yang Iya. ngerasa nggak talkative itu tuh PR banget Pak. PR. Kalau aku pengalaman paling Iya, semua pernah deh. paling ribet waktu talk show itu pernah salah satu klien. Ya, sebut saja. Jangan dong. Jangan Sebut saja dong. Mawar. Inisial. Dulu Dulu. jadi klien perumahan lah gitu. Oh, Bukan di tahu. Samarinda, yang jelas bukan di Properties, Samarinda. properties. Tahu tuh. Properti Balikpapan. gitu. Jadi yang datang ini dia sempat dua kali datang. Sebelumnya datang full team, Oke, Mm-mm. full team. Nah, terus berikutnya datang sendirian. sendirian. Ha-ha. Nah, yang sendirian ini nih yang zong. Iya. Terus kadang orang baru juga pasti dia Iya, disuruh-suruh jadi begitu jor-joran gitu kan. Sendirian terus ditanyain padahal sudah jelas tulis pertanyaannya kan Udah ada. Habis udah ini di-brief. apa, Mbak, habis kita ini ngulang apa. yang sebelumnya aja Iya, ya, iya, karena iya. kan ini materinya sama. Oh iya udah iya begitu on air dia nggak bisa ngomong. Itu mental sih biasanya. Mereka nggak berani ngomong. Takut Iya. salah ngomong intinya Takut mereka salah tuh ngomong. Iya takut. dia takut salah ngomong, alasannya akhirnya ya karena pertanyaan pertama pancingan, wah kok ini orang nervousnya beda nih, nervous banget. Nervous Kelihatan banget. kan kalau orang yang nervous banget. Mbaknya nih pengen direfleksologi dulu apa gimana ini? Terus Biar pertanyaan- relax. Dikasih pertanyaan kedua, iya dah patah-patah, Oh, iya. udah harus break dulu, berarti Oh, iya, break iya. dulu, kasih jeda, tanyain lagi, Mbak siap enggak? akhirnya akhirnya dia bilang saya takut salah ngomong mas. Dia bilang kayak gitu. Oh ya udah catat aja Mbak, kalau itu apa yang mau sampean jawab kita tanyain dah Padahal itu aja. materi dari mereka juga ya. Iya kita Produk kita knowledge udah mereka seperti juga ya padahal ya. jadi itu nggak Tuh. segampang itu siaran Iya. ya Talk show. apalagi talk show. Talk show Nah, emang. kalau kalian kan talk show. Nah, aku sekarang kalau kesulitannya sekarang itu Bernapas Pak. bukan Oh, enggak ya. ngadepin teman-teman yang baru-baru nih. Itu Oh. kadang-kadang susah. Anu ya, susah apa mentalnya. age gap ya? Iya, ada Zaman gap. gap ya, Ya. gap zaman ya. Jadi Contohnya, ngajarinnya tuh susah gitu. Oh, susah. yang dari nol maksudnya. Iya, kayak Penyiar ngajarin baru. teman-teman yang di siaran itu lebih susah gitu di sekarang ini. Oh, Nggak karena kayak generasi dulu. gapnya juga beda. Ya, karena Sama itu ini sih nggak sih? kesulitannya. Ini nggak sih apa kalau ibarat dulu itu kan kita benar-benar pure kosong ya. Mm-mm. Ibaratnya kosong dalam artian kita belum terlalu banyak terdistract sama banyak Sosmed. informasi gitu kan. Jadi kita ketika datang untuk jadi penyiar, kita udah benar-benar siap nih. Oh, aku mau belajar untuk jadi penyiar. Jadi pas diajarin di awal-awal training itu kayak udah siap aja Cepet terima semua gitu. materi cepet akhirnya. Kalau sekarang kan HP tiap hari dipegang. Benar. Informasi banyak banget masuk, belum lagi
yang lain-lain gitu kan. Jadi begitu datang ke kantor untuk training jadi penyiar, itu sudah posisi pikirannya tuh udah kemana-mana sebenarnya. Iya. Jadi nggak 100% Iya, itu siap. Pengen belajar. coba-coba aja gitu. Iya. Makanya jadi Mentalnya sih susah. Iya, sekarang. challenge-nya jadi kayak oh, ini lumayan lebih sebetulnya secara teknologi lebih gampang, tapi secara pendekatan dan penguasaan jadi agak sedikit Bener-bener. ada Space, tantangannya. Panjang lah kalau ngobrolin tentang generasi ke generasi lah ya. Ya itu Masing-masing cirinya masih ada Iya, lah. itu Ah. memang salah satu bawaan dari masing-masing Generasi itu sendiri ya. Iya. Itu sih Ya kesulitannya udah kalau gini kan sekarang. aja. Kadang-kadang susah gitu. Terus aturan yang paling saklek di saat siaran yang benar-benar nggak boleh dilakukan oleh penyiar. Kebetulan Bapak ini yang memimpin, kalau saya sih yang Apa? tahu nggak boleh nyanyi. Maksudnya? Iya, Kan sudah nggak ada boleh. lagu. Iya udah ada, maksudnya tuh Iya. nggak usah nyanyi, nggak usah yang Pas lagi siaran. pas siaran opening tuh terus Oh, kita nggak usah nyanyi gitu. nyanyiin itu tuh big no kalau aku. Oh gitu. Iya, aku Karena- nggak boleh. Kenapa? Karena pendengar belum tentu Jangan. mau. Itu Suaraku tuh nggak bagus-bagus banget. nggak bagus-bagus banget dan kita tuh pede aja lagi pengen suruh nyanyi. Elah, jangan, pokoknya jangan lah. Oh maksudnya ini pertanyaannya Aturan teknis yang paling dilarang ketika jangan siaran. sampai gitu ya, jangan sampai dilakukan. kejadian. Apa ya? Kalau aku mungkin waktu kali ya, disiplin Telat. waktunya Iya, aja. Silvi telat. Silvi Saya sih suka telat. selalu on time. On time. Gimana kalau Bapak? Kepanjangan Kalau ngomong juga. Ya, ya, overdurasi. kalau aku sih kepanjangan ngomong. Durasi. Jangan sampai kepanjangan Iya. ngomong. Hmm. Karena kadang kebanyakan tuh teman-teman di luar sana tuh pede sekali gitu, panjang Iya. ngobrol gitu. Apalagi nyanyi ya. Udah ngobrol susah. Menyapa masih Ada banyak tuh ya. kita tuh ngerasa vibing aja gitu, ngerasa Kadang ke ke bawah lagu Ke bawah. gitu kan, apalagi Iya. lagunya asik kan. Tapi mungkin Lagu mungkin Mahalin. biasanya tuh yang dia ngelakuin itu biasanya biar ini aja sih Relax. funnya lebih Iya. moodnya dapet. Padahal enggak. Padahal ada pilihan lain. Ada pilihan lain. Kan bisa nyanyi di belakang lagi, Iya. di belakang setelah iklan kan nyanyi dah tuh ya kan. Iya, Nggak bisa usah juga. dinyanyiin on air juga Iya. karena penyanyi aslinya udah rekaman. Iya. Iya. Benar, Tapi benar. siapa tahu ada yang dengerin pengen dengar suara penyiarnya bisa juga kan? Benar-benar. Oh, telepon aja. Iya. 0822. Oh, salah. Apa lagi? Dah, Kalau itu sih. Silvi tadi apa waktu ya? On Aku time. lebih ke waktu aja Disiplin sih. waktu. Kalau aku Tuh. sama sih. Nggak boleh Paling nyanyi, teknis, Pak, nggak boleh intinya. nyanyi. nggak usah nyanyi dah gitu. Iya. Karena Jangan. kan kalau kita kan ada rundown Biarpun juga lagunya kan. asik Iya. apa, jangan deh nyanyi. Iya. Tapi oh berarti kamu pernah dengar penyiar yang nyanyi ya? Banyak. Siapa Sering sih? kali. Iya, Sering. Siapa? Kamu ikut Tapi juga beda, akhirnya. beda konteks kalau Heeh. gimmick. Iya, kalau gimmick Beda konteks kalau boleh. gimmick nggak apa-apa. Tapi kalau lu so asik dengan mumbling terus nyanyi tuh kayak Ada ya. kurang. Radio- Kurang aja, radio mana, kurang. guys? Radio sini kah? Banyak lah. Radio. banyak nggak usah nggak usah Enggak, ditajemin. Radio kita nggak ada, aku Radio pasti kita- langsung Radio marahin. kita nggak ada kan? Nggak ada. Ada. Tapi gimmick, Aduh. gimmick ada. Tapi kalau gimmick ada. Ada. Kalau Oh, gimmick kan berarti emang direncanakan Iya. dan Ah. itu biasanya sudah di Konteksnya konsep. lucu, konteksnya Iya, lucu. ada- Oh, ada radio tujuan. lain. Iya, iya, iya. Aku enggak Itu sih. kalau nggak salah kejadian di radiologi ya. Wah. Enggak dong. Paru-paru. Oke. Oke. Lucu loh Bapak ini. Pak jadi penyiar aja. Udah. Oh, udah. Emang. Duluan saya daripada Anda. Pakai nyuruh siaran. Nah, Oke, jadi itu ya. Ada lagi nggak yang Nggak. saklek yang nggak boleh? apa ya? Kalau Itu aja nggak boleh nggak ada, nyanyi. yakin itu aja. Udah itu aja kayaknya. Itu deh. aja ya. Itu yang aja. fatal. Soalnya kayaknya gini kalau yang makin kesini kan juga Makin di sana ya. aturan wah Wah. Sini. patahin lagi. Aturan siaran Gini nih yang di bikin studio makin kesini itu kan kayaknya juga Makin juga loose. makin makin menyesuaikan dengan gaya siaran radio itu sendiri, Ya. dengan kontennya itu sendiri, dengan penyiarnya dan pembawaannya sendiri kan. Jadi Benar. kadang nggak yang benar-benar harus ini nggak boleh, ini nggak boleh. Jadi betul bukan berarti ketika sudah dibilang nggak boleh banget. Benar. Ada situasi yang kayaknya boleh deh sekali-sekali gitu. Iya. Tolerir lah ya. Iya, nabrak garis dikit-dikit. Iya. Jurang Mepet dikit nggak lah apa-apa ya. Mepet-mepet sedikit itu kadang jadi salah satu yang Benar. diboleh-bolehin aja. Apalagi kita sah-sah aja. diawasi juga kan. Iya. Jadi itu Iya. kita juga ada tahu batasannya lah. Joknya yang penting kalau boleh ngejok yang vulgar boleh asal dilurusin Awal. lagi. Iya. Iya, tanggung jawab. Responsible. Iya Hmm. benar. Asal berani ya. Ini masih lama ya? Nih. Mudah bentar lagi nih, Pak. Mau pindahin Oh, mobil ya? Mau pindahin mobil ya, Pak. Lanjut lanjut. Oke. Terus kalau misalnya radio nggak bisa diputus sama musik, sama industri musik kayak sekarang kan konser ini lagi rame lagi. Ya. Terus industri musik hidup lagi setelah kemarin pandemi lumayan tiarap. Ya. Kalau kalian ngelihatnya gimana? Iya, memang nggak pernah lepas dari dulu karena salah satu platform yang cukup
cuan ataupun cuan lagi cukup ngeri lah untuk para musisi Taring adalah ya. radio. Iya, yang kuat, yang Menstabilkan dekat, ya. kalau sebuah lagu itu udah masuk ke radio, menurut aku itu musisi udah bagus lah. Iya. Biarpun sekarang udah banyak banget ya varian platform untuk dengerin musik tuh banyak banget, entah itu yang berbasis digital ataupun yang konvensional. Nggak ada deh kayaknya yang konvensional, nggak ada kan yang beli VCD kan sekarang kan? Nggak ada Nggak kayaknya. ada. Udah nggak ada. VCD ku aja udah lama Makanya rusak, tuh gak kepake. berbasis digital VCD. semua. Menurut aku salah satu radio tuh musisi yang udah masukkan lagunya ke radio itu udah hasil kurasi kita. Udah Iya. hits lah gitu. Sesuai dengan Standar segmented kita. Tapi kita. kalau ada lagu yang dia belum masuk radio tapi udah hits di pasar malam gimana dong? Lagi-lagi itu adalah segmentednya kita. Kalau Ah. mungkin nggak diputar di radio kita, di radio lain mungkin diputar. Karena kan radio itu kan macam-macam ya. Ada Iya, ada yang segmen. bergenre lah dangdut, ada yang pop, ada yang Melayu. memutar jazz, ada yang memang dikhususkan lah. Melayu, Macam-macam. running, Tergantung. Melayu. Running. Oh, Udah ada, Oke, oke. boleh. Iya, Lanjut. tergantung Boleh kan dilanjut. karena ya ada radio komunitas juga Benar. macam-macam. Jadi genrenya radio itu Banyak. banyak banget, jadi nggak bisa dipukul rata juga. Sakit soalnya. Bahkan dari iklan aja kelihatan radio ini radio seperti apa gitu. Kalau orang yang ngerti ya, orang yang emang ngikutin sejak lama, dilihat dari iklan-iklan yang muncul, dari cara siaran penyiarnya segala macam itu kadang udah ngebaca kayaknya radio Segmennya ini ini. geraknya ke arahnya sini kayak gitu. Tadi mau nanya apa lagi ya? Udah. Atau kita yang nanya Bapak. Iya, jangan. Kita nanya mana. Musik. Oh, aku akhirnya gini beranggapan, kan banyak orang yang beranggapan bahwa radio itu bakal hilang kan, Bakal hilang. bakal mati. Tapi kalau aku ngelihat dari mobil aja, Ya. di mobil fitur radio itu tetap ada, Iya. tapi fitur pemutar CD nggak ada. Iya. Masuk akal Kayak nggak itu sih? menurut aku tuh itu aku juga opini pribadi loh ya. itu pembuktian juga bahwa radio itu menjadi Gus untuk Samsudin berarti pembuktian. Gus Samsudin berarti. merah nih bajunya Merah. merah baju. Sulam ya. Jadi menurut aku Saya tuh bukan kader partai ya. ya, menurut aku itu juga salah satu pembuktian bahwa radio tuh masih menjadi salah satu media mainstream yang diandalkan gak cuman dari segi sejarahnya, tapi kita juga dari segi pada perkembangannya juga masih salah satu yang diperhitungkan lah. Karena memang fitur-fitur itu dari segi berkendara pun mungkin sekarang mayoritas pendengar radio adalah orang-orang berkendaraan mobil. Iya, Ya. Nah, betul. Dan memang yang paling aman tuh untuk sekarang masih dengerin radio. Mm-mm. Ya, Iya, idealnya. Karena juga beritanya tuh kan real time ya. Real time, bisa Apalagi kita real juga time. mau jadi IKN. Benar. Gitu. Selama masih macet berarti radio masih jalan. Iya. Doain aja Antasari. Cuman aku gak tau kalau aku pribadi nih ya. Ya gimana? iya. Dulu sering denger radio nih. Heeh. Sekarang udah kurang loh denger radio. Ya karena Aku tempatnya kali ya. sendiri ya. Ya. Kadang-kadang tuh Ruang. karena udah rusak juga radionya. Yo. Iya. Nggak Di ada HP sih. nggak ada bahasa sini, Iya. cuman Ada streaming. kali sekarang kan udah hybrid itu yang aku bilang Iya. tadi. Udah hybrid sekarang udah ada di Handphone. aplikasi-aplikasi banyak. Website pun Streaming. berbasis streaming pun udah ada sekarang. Iya, Oke. kalau dulu dengarnya cuma di Mobil, jangkauan radio. misalnya sekitar satu kota aja. Hmm. Sekarang seluruh dunia bisa selama ada internet kan. Benar. Ya. Benar. Itu dia, itulah kenapa ada radio streaming. Ya. Gitu ya. Oke. Itu Oke. tadi obrolan-obrolan singkat Nggak Panjang sih. Panjang sih. Singkat. sih ini. Udah 1 jam Yang lebih dua nih. episode deh Udah kayaknya nanti sejam selengkapnya 2 YouTube deh masuk deh. Iya iya iya. Nah, ini jadi untuk ini deh, untuk Closing. final statement masing-masing. Mungkin ya gampangnya sih doa dan harapan Iya. ya. Karena ini kan hari Iya. radio. Dayanti kali ah gue. Doa dan harapan. Karena ini sebagai apa ya? Kita Hari Radio Nasional 9 Ya. September, sebagai anak-anak radio, hashtag aku anak radio, apa doa dan harapan? Silvi dulu. Bapak dulu, Bapak. Monggo. Yang pertama buat pendengar, terutama nih untuk pelaku atau insan radio, selamat Hari Radio Nasional. Iya. Buat kita semua, Sering ya. harapannya tetap dengar radio. Iya. Iya. Udah itu aja. Sama sih. Oh, Tetap idem radio. ya. Iya, Idem. Idem. Kalau aku sih Pantas nyuruh, Ngapain gue kreatif tanyain? banget ngapain Pantes gua curang. ngundang Ngapain lu duluan. ditanyain? pantas nyuruh aku duluan tadi. Oke, Ya, lanjut. karena kan ya selamat ulang. Pantesan dia Selamat minta Hari belakangan. Radio Nasional. Semoga kedepannya makin banyak iklan ya. Amin. Amin. Tuh kan, paling Terutama banyak. untuk radio komersil Iya. maksudnya. Terus juga makin banyak
kaum milenial yang dengerin radio juga. Ya. Karena kita memperluas horizon adalah dengan Wah, memperluas horizon kita tuh dengan dengerin radio, ya. Spektrum kali. Iya. Spektrum. Iya, Itu horizon tuh maksudnya tuh pengetahuan kita biar luas, Bambang. Jadi biar nggak sepi-sepi banget, dibuka otaknya. Jangan cuma yang lu suka doang, nggak Nah. boleh. Ya, dengerin radio 968 tentunya. Bye bye. Iya. Oke. Oke. Thank you. Thank you. Sudah Mau ngasih tahu juga nih sosial ngobrol. media KPFM boleh nggak sih? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya kan? Boleh. Mau jangan lupa follow Instagram, Facebook, Twitter di @kpfm98. Kita juga bisa streaming nggak? Iya, ini juga Ya. masuk dalam nanti playlistnya Kaltimpos di Kaltimpos X KPFM. Nanti banyak Yoi. episode-episode mendatangnya. Untuk pembuka di hari radio dulu. Benar. Jadi sekali lagi itu tadi obrolan digital Kaltimpos X KPFM 968 Samarinda ngobrolin tentang Hari Radio Nasional. Jadi sedikit perjalanan dan pengalaman dari teman-teman pelaku industri radio khususnya yang di radio KPFM Samarinda. Mudah-mudahan bisa menambah value lain atau informasi lain, pengetahuan lain dari teman-teman yang menonton ini bahwa radio itu masih ada, masih terus bergerak, masih terus mengudara dan juga masih terus setia untuk menemani Anda semua dimanapun Anda berada gitu. Khususnya KPFM 968 gitu ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan jangan lupa untuk follow sosial media Kaltimpos juga untuk YouTube, kemudian juga Instagram, ada juga Facebooknya di Kaltimpos. Itu dia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.